Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala an ahmadaka syukran ukafi bihi hamdan syukran kama amar alladzi an'amta alayya ni'mataka allati faddalana ala sairil makhluqati tabdila. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihil bararatil kiram. Ayahanda bunda qaimin dan qaimat yang sudah berubah status. Kalau tadi pagi sampai sore namanya shaimin dan shaimat. Bapak-bapak shaimin, ibu-ibu shaimat. Karena banyak. Kalau sendiri bapak-bapak shaim. Kalau berdua bapak-bapak shaimani. Kalau banyak seperti ini shaimin. Ibu-ibu sendiri berarti shaimah. Makanya shaimah puasa terus. Kalau berdua shaimatani. Kalau banyak shaimah. Kalau malam seperti ini bapak-bapak sendiri namanya qaim. Kalau berdua qaimani. Kalau banyak seperti ini qaimin. Ibu-ibu sendiri berarti qaimah. Kalau berdua qaimatani. Kalau banyak qaimat. Ibadah butuh status. Maka kalaulah biasa kita setiap hari Jumat ba'da maghrib hingga isya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi. Maka malam hari ini di kesempatan yang berkah ini ada satu kitab namanya Kitab Ats-Tsiqah. Kitab Ats-Tsiqah ini ditulis oleh alim kabir, ulama besar dari Syam. Esok hari Kamis, alhamdulillah DKM kita sudah mengabarkan ada nuzulul Quran bersama imam syekh kita dari Palestina. Maka dulu itu namanya Syam. Sekarang Syam, kemudian ada Palestina, ada Yordania, ada Syria dan Lebanon. Maka kita doakan mudah-mudahan DKM Masjid As-Salam, BKM Masjid As-Salam, Yayasan Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya. Tadi sudah kita lihat panitia Ramadan, pakaiannya lengkap, atributnya lengkap, alat perangnya lengkap, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang paripurna sehingga bisa terus menservis kita, service excellent sampai malam hari ini. Malam keberapa? 15, berapa? 16, 17. Nah, yang 17 mau pulang kampung kayaknya. Cepet-cepetan. Sudah masuk babak semifinal, tinggal finalnya beberapa hari. Maka tak heran kalau tadi sudah disampaikan donasinya, donaturnya sudah sampai malam ke-25. Itu artinya memang kita sudah masuk ke semifinal, menuju final nantinya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan selalu diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para ajengan, para hujaj, para bunyai yang mohon maaf lahir batin, mohon izin bahwa
Allah berikan kita Ramadan itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab As-Siqah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Auza'i. Kita mengenal ada Imam Auza'i namanya. Beliau tinggal di Syam dan banyak sekali literasi-literasi yang bisa dilihat, dibaca, ditelaah. Termasuk salah satunya adalah terkait puasa. Itu membentuk 3 karakter. Sabirun yang pertama, yang kedua adalah syakiron, dan yang ketiga adalah hamidan. Apa itu sabiran dan apa itu syakiran dan apa itu hamidan? Bisa dilihat di kitab As-Siqah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ada Musnad Imam Ibnu Hibban yang menyebutkan bahwa Imam Auza'i ini belajar dari gurunya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Maka dinukilkan dari gurunya Abdullah bin Muhammad nanti bertemu dengan Abdullah bin Zubair, bertemu lagi dengan Abdullah bin Zaid. Maka untuk mempersingkat waktu, 2 saja yang kita ambil antara Abdullah bin Muhammad dengan Abdullah bin Zaid. Pamasya, ketika beliau berangkat dari Syam, Abdullah bin Muhammad ini guru daripada Imam Auza'i. Kemana beliau? Ila Misra, ke Mesir. Bapak Ibu yang umroh ke Baitullah, kemudian mampir ke Aqsa, kemudian ke Palestina, itu bisa minta diantar ke daerah namanya Aris. Aris ini perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Kita beberapa kali ke sana dengan darat dan alhamdulillah selalu berhasil. Aris ini karena berdekatan dengan Sungai Nil, maka daerahnya itu air, pantai. Suatu ketika beliau berangkat dari Syam ke Mesir, biasa orang dulu 2 tujuannya. Satu, li'ila'i kalimatillah, terus menegakkan kalimat-kalimat Allah dari beberapa serangan Persia dan seterusnya. Yang kedua, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Hanya 2 biasanya orang-orang soleh berangkat dari tempatnya menuju tempat lain. Dalam hal ini ke Mesir. Ketika beliau sampai di Aris ini, itu kalau kita lihat sekarang masih ada beberapa orang yang camping. Tapi jangan dibayangkan camping sekarang dengan camping dulu. Kalau camping sekarang sudah all in. Di dalam tendanya ada AC-nya, ada blowernya, ada dapurnya, bahkan ada wifi-nya sekarang. Tinggal mau paket yang berapa. Tapi kalau dulu yang namanya orang kemudian pengen uzlah, pengen sendiri mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu di tenda-tenda di pinggir-pinggir pantai di Aris. Yang membuat Abdullah bin Muhammad ini tercengang, berhenti dari perjalanannya ke Mesir. Fara'aitahu, beliau melihat ada orang kok kecil. Orang itu dilihat kecil, tidak seperti orang pada umumnya. Famarrat bihi, dan dia datang mengendap-endap, ngumpet-ngumpet, ngintip-ngintip, diliatin. Ternyata orang ini fala yadan wala rajulan wala ainan. Orang ini enggak punya tangan, enggak punya kaki, matanya buta. Kebayang, Pak? Pak, ini ada orang apa enggak sih ini? Banyak ya, alhamdulillah. Bu, ada orang tinggal di pantai, tidak punya kedua tangan,
tanpa kedua kaki, wa umiyat, matanya buta. Abdullah bin Muhammad bertanya-tanya dalam dirinya, bagaimana mungkin orang ini hidup di pinggir pantai, tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata tidak melihat. Bagaimana cara makannya? Bagaimana cara hidupnya? Belum sampai pertanyaan ini kemudian dijawab, Abdullah bin Umar yang lagi ngintip itu mendengar suara dari mulut orang ini. Apa bunyinya? Allahumma auzi'ni an ahmadaka wa ukafi bihi syukra an'amta alayya ni'mataka allati an'amtahu wa faddalani ala sairil makhluqati tabdila. Ya Allah, auzi'ni, perkenankanlah kami agar apa? An ahmaduka, terus memuja dan memujimu. Wa ukafi bihi syukra, aku ucapkan terima kasih banyak, ukafi, atas semua karunia yang kau berikan kepadaku, atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. An'amtal ladzi alayya, yang kau berikan nikmat kepadaku. Abdullah ini bin Muhammad bingung, nikmat apa yang diberiin, apa yang dikasih Allah. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa ngelihat, apa nikmatnya. Yang lebih heran lagi, doa yang kedua. Apa doa yang kedua? Wa faddalani ala sairil makhluqati tabdila. Terima kasih banyak ya Allah, faddalani, atas semua keistimewaan yang kau berikan kepadaku. Kata Abdullah, keistimewaan apaan? Ala sairil makhluqat, dari semua makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Tabdila, tidak pernah salah kau ciptakan aku ya Allah. Ditanya orang ini, wa kaifa an'amtaka alayya, bagaimana Allah memberikan nikmat kepadamu, dan bagaimana faddalakallah ala sairil makhluqat, Allah memberikan keistimewaan kepadamu, sedangkan kau nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Dulu zaman saya kecil tuh ada Bon Johnson namanya, orangnya gemuk, itu dari Kanada, itu bisa lari 100 meter cuman 5 detik. Dulu waktu saya SD. Jadi badannya gempal gemuk tapi larinya lincah, itu namanya keistimewaan. Ada orang kalau gemuk kan susah lari, ini 100 meter 5 detik. Lah kalau ini keistimewaan apa? Apa kata orang ini? Orang ini bilang mahlan, sabar. Kalau nanya jangan terlalu banyak. Kau heran kenapa Allah memberikan begitu banyak nikmat kepadaku? Lihat ini di pantai, setiap hari itu ada kilat yang menyambar-nyambar. Sampai detik ini saya tidak terkena kilat. Yang kedua, ombak ini luar biasa setiap harinya. Tapi sampai detik ini tidak pernah ombak ini menyeret saya ke tengah lautan. Yang ketiga, berapa kali dan berapa banyak orang lewat sini bercerita terperosok kakinya ke dalam pasir dan sulit dikeluarkan. Kalau kita di sini ada likuifasi, tenggelam di atas bumi, bukan di lautan. Tanahnya bergeser, orangnya masuk ke dalam. Beliau tidak. Dan belakangan kemudian orang ini ditanya lagi, apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah beliau sampai saat ini itu masih berwudu sebelum beribadah dan masih mampu makan dan minum seperti manusia.
Lalu bagaimana makan minumnya? Tangan tidak ada. Kata dia, kalau ada orang yang kemudian tu'ahidani, berjanji kepada saya tidak akan pernah meninggalkan saya selama hidupnya, fatawaddo'ani, dialah yang mewudukan saya, dia yang nyuapin saya, dia yang mandiin saya. Ditanya sama Abdullah, siapa itu? Fa'ahfadi, dia anak saya semata wayang. Tapi mohon maaf, ataitani salasata ayam, sudah 3 hari dia nggak datang, sudah 3 hari dia nggak nengokin saya. Karena kau datang ke sini, tolong cari dia. Begitu dicari, ternyata ketemu satu mayat tidak jauh dari tempat itu, seperti ciri-ciri yang disebutkan. Bingung ini Abdullah bin Muhammad ngomongnya. Bagaimana kemudian beliau saja tidak mampu, tidak punya tangan dan kaki, tidak punya penglihatan, anaknya wafat yang sering memberikan makanan kepada beliau. Maka inilah yang ingin kita petik. Dulu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik punya emak namanya Rumaisah. Rumaisah ini kemudian menikah kembali dengan Abu Talha. Abu Talha ini kemudian punya anak kecil. Abu Talha kemudian pergi berjuang. Ketika pulang anaknya telah wafat. Rumaisah enggak langsung bilangin suaminya anaknya meninggal, enggak. Dikasih makanan, disuruh untuk mandi, istirahat yang tenang. Ketika selesai, baru kemudian beliau kabarkan, bang, yang kalau kita pinjam uang, orang yang minta kasih nggak? Kasih. Yang kita punya titipan atau punya kita? Titipan dari Allah. Kalau Allah yang minta kasih nggak? Kasih. Alhamdulillah, anak kita sudah diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Anas bin Malik. Abdullah bin Umar belajar dari itu. Bagaimana cara bicara dengan ternyata orang ini bernama Abdullah bin Zaid. Singkat cerita, kemudian disampaikan. Apa kata beliau? Araftahu an qissati Ayyub. Wahai Abdullah bin Zaid, tahukah kau kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam? Wa kaifa wajadtahu? Saya tahu. Bagaimana kau mengambil pelajaran dari Nabi Ayyub? Kana Ayyub sabiran syakiran hamidan. Nabi Ayyub itu sabar, bersyukur, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ayyub kemudian ditinggalkan sama keluarganya, ditinggalkan sama anak-anaknya, hartanya, terakhir istrinya. Famar'aitahu, lagi-lagi beliau disampaikan, wajadtuhu sabiran syakiran hamidan. Tetap Nabi Ayyub itu yang sangat bersyukur, bersabar, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan bahwa ahfadukum qad tuwfiya, anakmu sudah meninggal. Aku temukan jasadnya tak jauh dari sini dan aku kuburkan. Apa kata Abdullah bin Zaid ini? Ahmadukallah ala an'amtali ala antu'ahiduni ibni. Allah, terima kasih kau wafatkan anakku seperti janjinya. Apa janjinya? Selalu ya tu'ahiduni, menemani sampai akhir hayat. Muda wafat tapi dalam husnul khatimah bersama orang tuanya. Maka kita syukur alhamdulillah, ini masjid kita sudah luar biasa. Di masjid-masjid tempat lain juga dulu kalau taraweh, begitu selesai taraweh itu di jidat kita banyak pasirnya dulu. Kalau itikaf itu kita pulang di kaki kita pada nyeplak, karena dulu karpetnya tidak setebal sekarang. Tapi orang dulu luar biasa, uang gak punya, hidup terbatas, harta juga sama, tapi hidupnya kelihatan berkah dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, sudah ada maklumat terkait iktikaf,
Sudah ada maklumat terkait nuzul Quran, bahkan yang datang dari Palestina. Ayo, semifinal puasa kita ini, malam yang sudah pertengahan ini, insya Allah kita jadikan diri kita sampai final nanti sabiran, menjadi puasa dan tarawih kita yang sabar, syakiran, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus hamidan, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dari hadis qudsi yang menyatakan man lam yashkur ala na'mai, siapa orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak mau sabar atas ujian Allah, falyakhruj tahtas samai, keluar dari bumiku, wal yatlub rabban siwaya, dan cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur kita menghantarkan kepada kesabaran, dan kesabaran kita menghantarkan kepada ketaatan kita, dan ketaatan kita menghantarkan kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum manasyidakallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.